Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan kontrol PID pada motor DC encoder dan simulasinya menggunakan LabVIEW, Arduino, dan Proteus untuk materi bagian ke-6. Materi ini secara lengkap ada di blog simulasi kontrol PID blogspot.com. Ya, teman-teman bisa mengunjungi blog ini. Dan sebagai gambaran dari setiap tahapan, mulai dari tahap 1 sampai tahap 6, saya akan memberikan penjelasan secara singkat. Yang tahap pertama, di sini dijelaskan bagaimana mengontrol motor DC dengan PWM dan grafiknya ditampilkan di LabVIEW. Untuk video bagian kedua, bagaimana menampilkan nilai sensor encoder yang diperoleh dari motor DC ya. Video bagian ketiga dijelaskan bagaimana mendapatkan nilai posisi dan kecepatan motor DC dari nilai encoder. Di video bagian keempat dijelaskan bagaimana mengontrol posisi dan kecepatan motor DC yang sesuai dengan target yang diinginkan ya, yaitu set point yang diinputkan. Jadi di sini kita mengenalkan kontrol closed loop. Video bagian kelima menjelaskan bagaimana menerapkan kontrol PID pada pengaturan posisi dan kecepatan ya. Terakhir di video bagian ke-6 ini kita akan menambahkan deadband ya. Untuk apa? Untuk membuat osilasi yang masih muncul di output PID itu bisa dihilangkan. Lebih jelasnya kita bisa membuka materi di simulasi kontrol PID blogspot.com ya. Seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini di bagian ke-6 kita menambahkan deadband pada kontrol PID posisi. Dan di sini dijelaskan apa itu deadband ya. Jadi teman-teman bisa membuka Wikipedia. Deadband itu dituliskan adalah suatu daerah nilai input yang menghasilkan nilai output 0. Dengan menerapkan deadband ini di sekitar nilai set point bisa digunakan untuk menghilangkan osilasi ya. Jadi dengan membuat output PID menjadi 0 ya, dipaksa menjadi 0 ketika nilai outputnya mendekati nilai set point. Jadi ini diperlukan karena ketika output PID mencapai set point ya, dalam video saya di bagian kelima itu masih terlihat ada osilasi yang mungkin kecil ya, tetapi itu membuat motor tidak bisa berhenti bekerja ya. Jadi itu akan menjadi boros konsumsi dayanya ya. Dengan menambahkan deadband diharapkan ketika posisi sudah tercapai sesuai dengan set point-nya, motor betul-betul dimatikan ya. Jadi untuk menghemat energi ya, menghemat konsumsi dayanya. Ya, deadband ini hanya bisa digunakan untuk kontrol posisi saja ya. Untuk kontrol kecepatan belum bisa diterapkan karena ketika deadband ini diterapkan maka output akan menjadi 0 ya. Sehingga kalau menggunakan kontrol kecepatan, motor kecepatan 0 berarti motornya berhenti ya. Jadi tidak bisa diterapkan. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Silahkan teman-teman mengikuti langkah-langkah ini. Ya, lebih baik apabila teman-teman mendownload file-file yang saya siapkan ini. Ada 3 file, yaitu file Proteus, file Arduino, dan file program LabVIEW ya. Untuk file program LabVIEW ini adalah bagian dari program di tahap kelima. Kita tidak perlu ya membuat program dari awal, cukup melanjutkan saja sehingga tinggal menambahkan sedikit ya, tidak perlu mulai dari nol. Ya, kita buka program LabVIEW 5A ini. Untuk menambahkan deadband kita mengikuti langkah-langkah yang ada di blog ini. Yang pertama, kita harus mengganti PID yang biasa, ikon PID VI yang basic, dengan ikon PID yang advance ya. Kemudian kita ganti dengan cara memilih replace ya. Oke, kita terapkan. Kita buka programnya dengan menekan Ctrl T. Jadi dengan menekan Ctrl T, program LabVIEW akan membuat front panel dan blok diagramnya berdampingan ya. Kemudian kita perlebar programnya di blok diagram. Di sini kita replace PID VI ini. Klik kanan pada PID VI ini. Kemudian pilih replace. Kemudian pilih PID palette. Kemudian pilih PID advance. Oke, di PID advance ini ada 2 kaki yang penting.
yaitu kaki auto dan kaki manual control. Ya, kaki auto ini secara default bernilai true, artinya dia akan meneruskan output PID ya. Tetapi apabila auto ini diberi false, maka nilai output ini akan diambil dari input manual control ini. Ya, manual control ini kita bisa isi dengan angka 0. Supaya ketika nilai auto menjadi false, nilai 0 ini diteruskan ke output PID. Lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di materi di blog ini, di poin ke-9, dengan memberi nilai 0 di kaki input manual control dan membuat input auto bernilai false setiap kali output PID mendekati nilai set point, maka kontrol PID dengan deadband dapat diterapkan. Untuk membuat hal ini, mula-mula tempatkan sebuah objek numeric control di front panel. Beri nama objek numeric control ini deadband dan buat nilainya sama dengan 2. Untuk membuat tulisan angka 2 di tengah, pilih angka 2, klik tombol application font, pilih justify, pilih center. Ya, kita lakukan poin ke-9 ini. Kita lihat di front panel, kita klik, kita pilih numeric control. Kemudian kita beri angka 2. Kita tulis namanya deadband supaya bisa di tengah. Angka 2 ini silahkan pilih application font, pilih justify, pilih center. Oke, deadband sudah 2. Kemudian kita lanjutkan di poin ke-10. Di sini kita tambahkan deadband, ada ikonnya di sini. Kita buat agar deadbandnya memiliki tipe data I8 ya, 8 bit. Ya, jadi kita bisa atur deadbandnya ada di sini, warnanya masih orange ya. Kita set point, kita taruh di sini, deadbandnya orange, kita buat agar tipenya menjadi integer. Kalau orange itu masih double ya, kita buat representation, kita pilih I8. Warnanya sekarang menjadi biru ya. Berikutnya kita ikuti poin ke-11. Langkah ke-11 ini kita diminta untuk menempatkan in range and course. Kita ambil dari palette function, kita klik kanan, kemudian tekan tombol search, kemudian kita tulis in range ya, kemudian kita pilih in range and course. Di langkah ke-12 ini kita menghubungkan set point, kita hubungkan ke input yang upper limit, yang paling atas. Kemudian berikutnya set point dikurangi dengan deadband, kita hubungkan ke lower limit. Maka kita lakukan langkah ke-12 itu. Di sini kita tambahkan set point dengan deadband ya. Kita hubungkan outputnya ke upper limit. Kemudian kita ambil subtract. Kita hubungkan kaki pertama dengan set point dan kaki kedua dengan deadband. Kemudian kita hubungkan output subtract ini dengan lower limit. Berikutnya langkah yang ke-13, kita menghubungkan output tanda tanya ya, output in range ini ke auto, tapi karena auto defaultnya true, sedangkan agar deadband bekerja butuh false untuk bisa manual control, maka kita tambahkan not di sini, di tengah-tengahnya kita sisipkan not. Maka kita lakukan di lab view, kita hubungkan output dari tanda tanya in range ini, kita hubungkan ke auto, kemudian kita beri sisipan not. Ya, caranya klik kanan, kita pilih insert, kita pilih boolean palette, kita pilih not. Berikutnya di langkah ke-14, di sini kita menghubungkan output decimal string to number ke input yang tengah. Jadi di sini kita tinggal menghubungkan saja output yang merupakan nilai dari sensor encoder yang ditahu oleh Visarit. Kita hubungkan output ini ke in range and course input yang di tengah. Ya. Berikutnya langkah yang ke-15, kita bisa jalankan program LabVIEW ini ya, kita bisa jalankan program LabVIEW ini, dan sebelumnya kita jalankan Proteus-nya dulu. Ya, di sini kita jalankan Proteus, kita perbesar, kemudian kita jalankan program LabVIEW.
Ya, terlihat di sini set point-nya tercapai ya. Jadi output yang berwarna merah ini sudah mencapai set point. Kemudian kita perbesar agar bisa terlihat osilasinya ya. Kita buat ini nilainya menjadi 160, kemudian yang bawah kita isi 140. Di sini teman-teman bisa melihat osilasi ya, cukup besar. Kita tunggu sampai berada di jangkauan deadband. PWM-nya juga masih terlihat berosilasi karena jangkauan outputnya masih tinggi, yaitu antara minus 50 sampai 50, maka osilasinya cukup besar. Oke, di sini terlihat nilai errornya sudah 0 ya. Jadi ini harusnya berhenti, harusnya konstan ya. Artinya motornya betul-betul mati ya. Di sini masih terlihat nilai RPM-nya 0,01, artinya sebenarnya motornya sudah mulai berhenti ya. Nah, ini sudah 0, berarti motornya sudah berhenti. Jadi deadband sudah berhasil diterapkan pada detik ke-14 ya, detik antara 13,5 sampai 14,5 detik. Maka terlihat di sini nilai PWM konstan ya, nilai PWM konstan dan tidak berubah, artinya yaitu sebesar 0 ya. Jadi menunjukkan bahwa deadband telah berhasil diterapkan sehingga menghilangkan osilasi di output. Oke, demikian video bagian ke-6 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.